Berawal dari langkah para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908, mempengaruhi pelajar-pelajar lain untuk mendirikan berbagai organisasi seperti Sekarukun, Trikoro Darmo, Jong Sumatranenbon, Jong Batakbon, dan Jong Minahasa. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan antara lain Jong Islamitanbon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Hal itu terjadi berkat adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan, tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di pondok yang sama. Dari kontak-kontak pribadi itu timbullah saling pengertian. Pemuda dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah yang lain. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan rapat besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Rapat Besar Pemuda, yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I, dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta, dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan, serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di atas nama Panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita, dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia, di kongres ini adalah sebagai tonggak, sebagai sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini, saya akhiri pidato saya. Saya Muhammad Tabrani dari Jong Java berterima kasih kepada hadirin anggota kongres yang telah hadir. Semoga kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! 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 Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita, bangsa Indonesia, harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudara semua. Tujuannya diadakan kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama, kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali, Bu. Yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi kita. Kita akan membentuk pemerintahan dalam bentuk federasi, di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu. Akan lebih bagus bila pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus bisa menyatu dalam membangun pemerintahan. Apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak berkembang, maka akan terjadi suatu masalah. Saat kongres telah berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda tidak tercapai. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir.
Kongres Pemuda 1 menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia 2 dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Seusai Kongres pertama, para panitia inti sedikit kecewa karena Kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka khususnya di dalam bahasa persatuan. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini, tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan dalam kongres kali ini. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu, kita harus menunggu berapa lama sampai mereka pulang? Waktu bukanlah halangan bagi kita. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Tapi tentunya aspek bahasa ini sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bung. Padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan kita ingin tercapai, kita harus bersatu. Dan bangsa Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan di kongres kedua nanti. Sebaiknya kita persiapkan diri untuk kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjutkan di kongres kedua nanti di gedung KJB. Keputusan telah kita sepakati, mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita itu akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan setelah itu. Mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan, berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanalah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif. Dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara ini. Sugondo Joyo Puspito, selaku perwakilan dari PPPI, sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini, membuka acara disambut dengan meriah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugondo Joyo Puspito, Ketua PPPI. Terima kasih telah menghadiri pada kongres kedua kali ini. Pada kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka, dan kita membutuhkan persatuan dan kesatuan. Tak perlu ada yang ditakutkan. Kita harus melaksanakan kongres kedua kali ini pada hadirin dari perwakilan berbagai daerah, Jong Java, Jong Sumatera, Sekarukun, Jong Ambon, Jong Batak, Islamitan Bon, semuanya harus bersatu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi terciptanya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Beta perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan kesatuan ini. Kami dari perwakilan Sekarukun juga setuju. Ya, kami perwakilan dari Jong Batak juga setuju. Dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajahan, maka diputuskanlah. Baiklah, telah kita sepakati bahwa dari perwakilan setiap daerah telah menyetujui atas adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, kita harus melawan penjajah. Semuanya telah dijajah, jati diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Sebab itu, kita sebagai pemuda dan pemudi negeri ini
harus siap untuk memperjuangkan kemerdekaan pada negeri ini. Sekian rapat hari ini, terima kasih. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemudi dari Jong Java, Jong Batak, Jong Minahasa, Sekarukun, Jong Sumatera, dan Islametan Bon. Memutuskan, kami, putra-putri bangsa Indonesia, mengaku bertumpah darah tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Kongres ini adalah Pelan-pelan aja. dipotong bisa nggak sih?